Minimal Pak, kalau kerjaannya tuh nggak kelihatan atau prestasinya nggak kelihatan, janganlah kasih statement-statement tuh yang bikin masyarakat kesel. Hola netizen yang tercinta, Menkominfo Budi Aris Setiadi menilai wajar jika anak bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep menaiki jet pribadi untuk pergi ke Amerika. Budi Ari beralasan istri Kaisang Erina Gudono tengah mengandung dengan usia kehamilan 8 bulan sehingga tidak diperbolehkan menaiki pesawat umum. Budi Ari pun menyebut jet pribadi yang digunakan Kaisang itu adalah pinjaman dari seorang teman. Ia juga menyebut Kaisang tidak bisa disebut menerima gratifikasi. Presiden Jokowi juga merespons singkat soal dugaan gratifikasi berupa fasilitas jet pribadi oleh putra bungsu sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Jokowi hanya menekankan seluruh warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama dalam tatanan hukum Indonesia. Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan dugaan penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan istrinya Erina Gudono. Kehebohan ini bermula ketika Erina memposting di Instagram pribadinya. Dia mengunggah foto jendela pesawat berbentuk oval. Jendela itu diduga jendela privat jet dan berbeda dari pesawat komersil. Isu kemudian berkembang hingga kedugaan gratifikasi. Sejumlah pihak menduga Kaisang menggunakan jet pribadi milik Garena, perusahaan asal Singapura. KPK berencana meminta klarifikasi kepada Kaisang mengenai hal itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bang, kata Budi Ari, Erina lagi ngandung 8 bulan dan gak bisa naik transportasi umum. Terus jet pribadinya Kaisang katanya itu dari temennya. Yang pertama-tama, makasih buat Pak Budi Ari atas infonya. Tapi bukan karena Bapak Menkominfo, jadi segala suatu info dari Bapak, apalagi info yang kayak gitu. Kalau saya mah mendingan nunggu info Bapak mundur. Gue bingung dah, kenapa banyak orang yang marah dan kebakaran jenggot ketika seorang kominfo itu mengeluarkan statement seperti ini. Kenapa? Kalian nggak perlu marah, kalian nggak perlu kebakaran jenggot. Karena ini adalah statement yang sangat wajar yang dikeluarkan oleh seorang kominfo sekaligus ketua umum Projo. Justru, kalian perlu bertanya-tanya dan bingung ketika seorang kominfo ini itu berstatement layaknya manusia normal pada umumnya. Wajar dia berstatement seperti itu karena dia adalah pembokatnya Multip. Gue kesel banget sama orang ini nih. Orang ini tuh suka nggak jelas. Kalau lu nggak bisa ngerti perasaan masyarakat Indonesia, mending lu nggak usah ngomong. Statement-statement lu tuh aneh. Lu ngebahas, oh dia lagi hamil, nggak bisa pakai public transport. Gila, kalau ekonomi sosial yang menengah ke bawah, lu pikir gimana caranya mereka bisa melahirkan, bro? Hamilnya gimana? Nggak boleh keluar rumah karena mereka nggak punya sesuatu yang pribadi. Kalau orang nggak punya motor, mobil pribadi, mereka nggak boleh pergi. Ke rumah sakitnya gimana? Gila, capek banget gue ngeliat yang kayak gini-gini nih. Minimal Pak, kalau kerjaannya tuh nggak kelihatan atau prestasinya nggak kelihatan, janganlah kasih statement-statement tuh yang bikin masyarakat kesel. Gila, gue sih ngebacanya aja udah capek banget nih statement-statement kayak gini. Gak bisa lihat apa ekonomi lagi susah buat masyarakat menengah ke bawah. Lu pikir orang yang hamil di Indonesia cuma satu sampai harus naik private jet? Capek banget, capek banget. Kalau jadi pejabat bo ngerti gitu perasaan masyarakatnya. Dengar yang kayak gini-gini tuh sakit. Gimana menurut kalian? Coba tulis di komen ya. Menteri Kominfo Bapak Budi Ari bilang kalau alasan Kaisang naik jet pribadi kemarin itu karena istrinya Erina hamil 8 bulan dan gak boleh naik angkutan umum ataupun pesawat komersil. Dan jet pribadi itu milik temennya Kaisang, jadi gak ada masalah dengan gratifikasi yang kemarin viral itu katanya. Lagi pula Mas Kaisang bukan pejabat publik, jadi gak ada hak untuk menerima gratifikasi. Jadi menurut gua memang Kaisang bukan pejabat publik, tapi yang harus diingat keluarga dia itu banyak pejabat publik, apalagi bapaknya itu seorang presiden. Ya memang nggak ada aturan khusus anak seorang pejabat ataupun saudara pejabat itu nggak boleh nerima gratifikasi, itu emang nggak ada ya. Tapi alangkah lebih etisnya kalau itu jangan sampai terjadi biar nggak ada pemicuhan atau kontroversi seperti sekarang ini. Kan konsep suap menyuap itu kalau nggak bisa disuap pejabatnya, ya saudaranya, anaknya, istrinya kan bisa semua. Kebanyakan gitu sih. Tapi gue yakin
yakin keluarga Bapak Jokowi nggak akan ngelakuin hal seperti itu. Cuman yang jadi pertanyaan dari warganet, untuk nyewa jet pribadi itu per jamnya bisa 200-300 juta. Sedangkan kalau dia terbang dari Indonesia ke Amerika dan bolak-balik itu menghabiskan mungkin sekitar 11 M kali ya. Ya walaupun punya teman sendiri tuh jet pribadi, tapi dia butuh biaya operasional yang gua rasa juga nggak murah-murah amat tuh biayanya. Nah, yang jadi pertanyaan para netizen itu di situ, kenapa bisa seorang Kaesang menyewa jet pribadi yang sampai MM-an gitu? Yang kita lihat backgroundnya aja, bisnisnya ini nggak pesat-pesat amat berkembangnya, dan bukan juga pejabat publik. Jadi warganet bertanya-tanya, kok bisa? Budi Ari, Erina sudah hamil 8 bulan, kan nggak boleh naik pesawat umum. Dibela terus, kalau perlu sampai dicebokin ya Pak ya, jangan lupa dicebokin. Jadi gini ya, nih saya perempuan juga, pernah hamil juga. Yang pertama tahun 2009 saya hamil, naik pesawat dari Jambi ke Solo, transit di Jakarta, perjalanan 2 jam. Hamil 8 bulan mau masuk 9. Sah-sah aja kalau ada surat pengantar dokter. Dikasih juga saya tiket, saya bayar, transit lagi di Jakarta. Nunggu lagi pakai Lion, nunggu sekitar 5 jam 4 jaman lah. Saya melahirkan dengan normal, sehat, selamat. Anak saya sampai gede, umur 14 tahun. Nggak ada yang istimewa Pak. Erina juga rakyat biasa, mentang-mentang mantu presiden, sampai ngebelanya sampai dicebokin. Terus ya, emak-emak banyak kok yang naik pesawat biasa, pesawat umum, pesawat komersil. Bahkan nih ya, kalau kalian bisa melihat nih, matanya dibuka lebar-lebar, daerah pedalaman, mau melahirkan aja pakai tandu, perjalanan 3 jam 4 jam untuk sampai di pusat kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Emak-emak ataupun ibu-ibu, mamah-mamah di Papua, mereka biasa aja naik pesawat juga, kerja juga. Bahkan sekarang banyak emak-emak yang hamil naik KRL Pak, malahan lihat di stasiun KRL Jogja Solo aja simpelnya, karena saya ada di Klaten ya, nggak usah muluk-muluk. Bahkan naik MRT juga, kalau yang di Jakarta mungkin banyak sekali ibu-ibu yang hamil. Biasa aja. Kita survei aja deh, ibu-ibu yang naik pesawat umum, pesawat komersil. Banyak juga Pak, nggak usah banyak bacot ngebela si anak menantu Mulyono deh ya. Sampai enek saya lihat wacana, lihat berita yang bukan saya iri, enggak, miris, kasihan. Soalnya apa? Erina itu bukan siapa-siapa. Erina itu rakyat biasa, pejabat juga bukan, terus ASN PNS yang diistimewakan juga bukan. Dia rakyat jelata sama seperti kita, ya kan? Bukan iri, enggak, malah miris melihatnya. Miris seorang pejabat memperlakukan mantu presiden seperti ini, gitu loh. Ngebelanya sampai ngecebokin lagi ya. Jangan lupa ganti pampasnya juga kalau perlu ya. Dijilati terus tuh kotorannya. Gokil banget ini guys, pengaruh keluarga besar presiden nih disorot KPK. Kata Golkar, jet pribadi Kaesang tak masuk kategori penerima gratifikasi. Sejak kapan partai yang klarifikasi bukan Kaesang sendiri atau istrinya? Gila nggak sih? Seharusnya Kaesang kalau nggak merasa bersalah muncul aja di publik klarifikasi bahwa itu jet pribadi, bukan apa kayak gimana, bukan gratifikasi ini. Kenapa malah partai yang bukan dia sendiri, ini kan PSI, seandainya pengen klarifikasi partai PSI, kok Golkar? Ini artinya apa? The power, sangat powerful banget nih. Ntar diminta seluruh partai suara supaya membela Kaesang, tertunggu aja pasti ada kayak gitu. Powerful banget, ngeri. Yang lucunya lagi guys, KPK zaman sekarang tuh udah kayak aduh peliharaan presiden, udah nih malah kayak gini. Bukannya mencari Kaesang atau Erina Gudono atau apa, ya malah kayak gini. KPK tantang Kaesang hidup sederhana, padahal kan tinggal panggil Kaesang Surati atau apa di mana kayak gitulah. Mereka kan punya alat canggih, bahkan koruptor di luar negeri aja bisa KPK tangkap, bikin balik kemarin tuh. Ini aduh pilih-pilih banget, ketahuan. Aduh terlalu kentara kalian KPK, mending bubar aja. Oi.
Ya gengs, walaupun tetap nggak nampak di layar kaca atau layar online, tapi Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengklaim Kaisang ada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu dan tiap hari ngantor di PSI, bahkan memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan Pilkada 2024. Nah, kalau gitu kita tinggal tunggu aja nih, apakah Kaisang akan klarifikasi masalah jet-jetan itu ke KPK secara sukarela, atau apakah KPK akan kirim surat undangan untuk klarifikasi ke Kaisang? Kan sekarang udah tahu tuh Kaisang ada di mana. Bukan sok-sokan bijak ya, gengs, tapi menurut gua kok kayaknya harusnya kan sukarela aja ya, klarifikasi. Karena kan dulu PSI keluar-keluar mulu berantas korupsi, dan ngeratifikasi kan juga termasuk korupsi. Atau mungkin dia bingung mau klarifikasi gimana, wong emang begitu adanya. Tapi mungkin ya, mungkin. Nah, kita tunggu aja deh ya.